الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua Tanfidh NU Ustaz Ahmad Faiz, Mustasyar dan Ketua Suriah dan yang lainnya, dan juga terima kasih saya ucapkan juga kepada perwakilan Kedutaan Besar Republik Indonesia, hadirin hadirat yang saya hormati semua. Wa hayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua masih diberikan anugerah kesehatan, anugerah nikmat yang tidak terkira. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan di antara nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita adalah sebagaimana tadi disampaikan oleh Al-Mukarram Yai Ahmad Faiz, bahwa kita semua adalah sebagai santri. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang rahmat Allah, yang pernah merasa mondok walaupun 1 bulan ataupun jadi santri kalong, ataupun mungkin ada istilahnya pasaran kalau di Sunda, jadi pesantren waktu di bulan Ramadan. Saya pernah dulu nyantri di pesantren Riyadul Alfiyah ketika Ramadan. Niatnya cuma satu, ngalap berkah. Ketika itu Kang Ajengan mengajarkan kitab Alfiyah Ibnu Malik yang biasanya dipelajari selama bertahun-tahun, itu khatam hanya 15 hari. Paham? Enggak paham. Ngajinya ya dari jam 7 sampai jam 1, kemudian sholat zuhur, dilanjutkan setelah Ramadan. Kemudian dilanjutkan setelah zuhur sampai jam 5 sholat asar. Kemudian sudah dilanjutkan lagi setelah taraweh sampai jam 2. Dan khatam lebih kurang antara 12 sampai 15 hari, saya lupa. Pastinya ketika itu ya gak paham, gak ngerti. Niatnya adalah satu, ngalap berkah. Itu ketika saya pesantren di Al-Musaddadi. Alhamdulillah, kalau dari mondok ke pengabdian semuanya tidak terlepas dari NU. Saya mondok di pesantrennya Kiai Anwar Musaddad, yang juga salah seorang sesepuh di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Kemudian pernah mengabdi di pesantren Cipasung, Tasikmalaya, pimpinan Kiai Ilyas Ruhiyat. Dan kemudian kesini pun banyak juga diantaranya murid-murid dari Profesor Anwar Musaddad ternyata di sini. Dan kalau kata orang, melanjutkan perjalanan Kiai Anwar Musaddad. Alhamdulillah, walaupun tidak sama. Uhibbus salihina walastu minhum la'alli anala minhum syafa'atan. Saya mencintai orang-orang soleh walaupun saya bukan seperti mereka, dengan harapan mendapatkan syafaat. Dalam memperingati hari santri ini, semua orang bangga dengan santri. Kalau kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa di antara ciri bagaimana
ilmu diutamakan, penuntut ilmu diutamakan adalah orang bangga ketika ilmu itu dinisbahkan kepadanya. Sekarang banyak orang seperti dukun ya, kita menyebutnya apa? Orang pintar, katanya saya orang pintar. Saking dia bangga dengan kepintaran, saking bangga dengan sebuah ilmu. Kata Imam Syafi'i, kafa bil ilmi fadilatan ayyadda'iyahu man laisa minhu. Di antara bukti bahwa seseorang bangga dengan ilmu ataupun mungkin sekarang sebagai santri adalah ketika orang bangga mengaku sebagai santri walaupun dia belum pernah mondok. Walaupun tadi disampaikan oleh Kiai Ahmad Faiz, jangan khawatir, selama kita mengabdi kepada NU ataupun kepada Islam ya secara umumnya, maka insya Allah peran kita sebagai santri tidak akan terlepas. Ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Segala sesuatu yang tidak mungkin berjalan kecuali dengan sesuatu itu, maka itu termasuk bagian. Jadi kalau NU tidak akan berjalan tanpa bapak-bapak ibu semua, ya bermakna kita ini adalah sebetulnya adalah bagian terpenting dari NU. Ada beberapa tugas kita sebagai santri, walaupun tadi disampaikan bahwa Syekh Sayyid Alawi Al-Maliki rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama yang banyak melahirkan kiai-kiai dan ajengan-ajengan di Indonesia, termasuklah Kiai Maimun Zubair, termasuk paman saya sendiri yang juga lama mondok di tempat tersebut. Beliau mengatakan bahwa maziltu thaliban, saya sampai akhir hayat adalah sebagai pelajar. Ada beberapa tugas kita sebagai santri pada masa ini, walaupun mungkin kita sudah lama meninggalkan pesantren ataupun tempat kita belajar. Yang paling pertama adalah ihtiram. Kita menghormati guru kita walaupun kita sudah jauh berada dari mereka. Imam Syafi'i ketika belajar dengan Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tasaffahtu, aku membuka lembaran kertas baina yaday Malik, di depan Imam Malik, birifqin li alla yasma'a waq'aha. Saya membuka lembaran kitab kuning, kitab di depan Imam Malik dengan hati-hati supaya Imam Malik tidak mendengar suara lembaran kertas yang aku buka. Dulu Ibnu Abbas radhiyallahu, Abdullah bin Abbas, beliau menuntun kuda Zaid bin Harithah, sama-sama sahabat Nabi ini, dengan perlahan. Lalu ditegur, kenapa wahai Abdullah bin Abbas, kau melakukan seperti itu? Maka dijawab, wahakala, begitulah adabku terhadap ulama. Kita tahu bahwa santri, tidak semua santri ini jadi kiai, tidak semua santri menjadi ajengan kalau di Sunda, tidak semua santri mengabdi sebagai ustadz. Tetapi penghormatan siapapun yang pernah belajar di pesantren tetap mesti kita jaga. Dalam kitab, beberapa kitab dijelaskan bahwa luhumul ulama masmumah, dagingnya para ulama itu beracun. Jadi hati-hati dengan guru kita yang pernah mengajari walaupun satu huruf. Kata Imam Ali radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa mengajarkan satu huruf kepadanya, maka murid itu adalah maulah, dia adalah hambanya. Insya'a a'taqahu, andaikan gurunya berkehendak maka dibebaskan, silahkan. Kalaupun mau silahkan, di apapun terserah. Maksudnya ini bukan hanya sekadar hiperbola ataupun perumpamaan bahwa betapa seorang murid wajib menghormati seorang guru. Lalu bagaimana dengan
ketika kita sudah jauh, kita sudah tidak lagi duduk di pesantren, jauh dengan guru kita, yang pertama kewajiban adalah mendoakan. Pastinya mendoakan guru-guru yang pernah mengajarkan kepada kita, walaupun satu huruf, dua huruf. Yang kedua adalah menyebarkan ilmu. Sebagai contoh, kalau kita dalam ilmu fikih ada, dalam MU ini diakui ada al-madzahib al-arba'ah al-mu'tabarah. Ada 4 madhab yang diakui oleh Nahdlatul Ulama sebagai madhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam ilmu fikih. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali. Ini sebetulnya semuanya adalah murid dengan guru. Bagaimana Nu'man bin Thabit bin Zuto, ataupun nama asli dari Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini mempunyai seorang murid, dua murid namanya sahiban yang terkenal. Yang pertama adalah Abu Yusuf, yang kedua adalah Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ataupun madhab resmi ya, ataupun boleh dikatakan madhab resmi NU ya. Kalau orang NU ini ya paling tidak di antara ciri karakteristiknya itu kunut subuh, ataupun kalau tahiyat tidak bergerak, itu biasanya pada kita. Tahiyat akhir, tahiyat tangannya tidak bergerak biasanya. Ataupun subuh kunut biasanya. Itu adalah madhab Syafi'i. Kalau kita orang NU, padahal sebetulnya ini adalah madhabnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ketika belajar kepada Imam Malik yang merupakan pengasas madhab Maliki, beliau sudah selesai semua. Bahkan Imam Maliki sampai Imam Malik wafat, beliau baru meninggalkan Imam Malik. Ketika Imam Malik mengatakan, kamu sudah pandai, kata Imam Syafi'i, sekarang aku belajar kemana andaikan setelah ini? Maka Imam Syafi'i bertanya, kata Imam Malik, di sana di Irak sana ada seorang ulama hebat, tetapi dia sudah wafat ketika kamu lahir. Karena Imam Abu Hanifah wafat pada tahun 150 Hijrah. Di tahun yang sama pula Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. 150 Hijriah Imam Syafi'i lahir, dan 150 tahun Hijriah pula Imam Abu Hanifah meninggal dunia. Kata Imam Malik, ada seorang ulama hebat tapi sudah meninggal dunia. Tapi dia mempunyai 2 murid yang hebat, dikenal dengan sahiban, yaitu Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Kamu pergi ke sana. Imam Syafi'i taat kepada gurunya. Mencari guru pun adalah berdasarkan arahan dari gurunya. Sebelum ke Imam Malik pun sama. Imam Syafi'i kenapa pergi kepada Imam Malik? Karena dinasihati, direkomendasikan oleh gurunya yang berada di Mekah, yaitu Az-Zanji, Syekh Az-Zanji, salah seorang mufti Mekah ketika itu, Khalid bin Muslim Az-Zanji. Pergi kamu ke Madinah, ada ulama namanya Imam Malik. Maka Imam Syafi'i mempelajari kitab Muwatta dan menghafalnya hanya dalam waktu 10 hari. Ketika pergi ke Imam Malik selesai, tanya lagi, wahai guruku, kemana aku setelah ini? Kata Imam Malik, pergi ke Irak. Ada 2 gurunya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Pergilah kepada, akhirnya berangkat pula ke Irak. Ini bagaimana taatnya seorang guru, menyebarkan ilmunya, belajar kepada murid pula Imam Abu Hanifah, dan kemudian Imam Syafi'i pula punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau kita lihat 4 madhab ini sebetulnya semuanya guru dengan murid. Imam Syafi'i belajar kepada muridnya Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dengan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani punya guru yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i pula belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i pula mempunyai murid yaitu Imam Ahmad bin Hambal. Ajarkan apa yang kita pelajari dari guru kita, walaupun kita sudah jauh dari mereka. Imam Syafi'i punya murid menulis kitab. Beliau punya kitab namanya Al-Um. Kemudian disyarah dan diringkas oleh murid-muridnya, termasuk oleh Imam Juwaini ataupun dikenal dengan Imamul Haramain, yaitu gurunya Imam Ghazali. Kemudian Imamul Haramain menulis kitab
yang merupakan ringkasan dari kitab Al-Um. Ditalkhis, diringkas oleh guru muridnya yaitu Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Basit. Kemudian diringkas lagi Al-Wasit. Kemudian jadi Al-Wajiz. Al-Wajiz pula diringkas oleh muridnya Imam Ghazali dan akhirnya kemudian kita pelajari menjadi kitab-kitab yang di pesantren itu, yaitu kitab Safinah dan sebagainya. Ada kitab Takrib dan sebagainya. Kitab Takrib Al-Ghayah wa Takrib disyarah jadi Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar disyarah lagi. Yang kita pelajari selama di pesantren. Andaikan para ulama tidak menyabarkan ilmu dari guru-gurunya dan sebagainya, maka ilmu itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Dan kita pernah belajar di pesantren, alhamdulillah ke Brunei, maka insya Allah pahala dari mengajarkan kita kepada murid-murid kita di Brunei akan pahala, akan sampai insya Allah kepada Yai Maimun, kepada ajengan Anwar Musaddad, kepada guru-guru kita yang sudah meninggalkan kita semua. Yang ketiga selanjutnya adalah tugas kita sebagai santri adalah mungkin di antara kita yang tidak menjadi ustadz, pernah pesantren jadi peniaga pesantren tapi tidak sesuai jalurnya. Kalau kita lihat betapa siapapun yang pernah pesantren, ujung-ujungnya dia ada perhatian terhadap agama. Ada perhatian. Minimal baca Fatihah itu mimpin tahlil bisa. Pasti. Kalau kata guru saya ketika selesai pesantren, kamu jangan tinggal di kampungmu kalau kamu tidak bermanfaat. Tinggallah di tempat di mana kamu bisa memanfaatkan ataupun mengembangkan ilmumu. Jika di kampungmu kamu tidak bermanfaat, kurang bermanfaat maksudnya, maka jangan tinggal di kampung sendiri. Kita lihat bagaimana Imam Syafi'i, ulama yang lain semua seperti itu. Imam Syafi'i lahir di Gaza, kemudian pindah ke Mekah, kemudian pindah ke Madinah, pindah ke Yaman, pindah ke Irak, pindah ke Mekah, pindah lagi ke Irak, sehingga wafatnya di Mesir. Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama semuanya mayoritas seperti itu. Jadi kalau kita pada masa ini sekarang ada yang tinggal di Brunei, ada mungkin pindah ke mana, dan itulah memang takdir seorang ustadz atau takdir seorang ulama. Coba ajengan ataupun ustadz ajeng kiai-kiai kita di pesantren-pesantren besar sebetulnya rata-rata mereka bukan asli orang sana. Bukan asli orang sana. Datang sebagai pendatang kemudian menyebarkan agama. Ada yang mendirikan pesantren Lirboyo, ada dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah kalau keluarga saya yang dari Lirboyo alumni ada 2 orang, keponakan sendiri dengan paman. Sebagian ada pesantren juga yang di Jawa Barat, ada juga di tempat-tempat yang lainnya. Jadi ketika baru-baru ini kiai atau guru kita terkadang diremehkan ataupun dihina, maka sebetulnya mereka telah menghina bangsa sendiri. Bagaimana peran para ulama terhadap NKRI Republik Indonesia adalah tidak bisa diremehkan. Banyak peran santri, peran ulama untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan peran itu semestinya perlu kita jaga sampai detik ini. Ya, kita yang berada di jauh dari Indonesia paling tidak meneruskan peran mereka di negeri jauh dari kelahiran tanah kita dengan caranya masing-masing. Paling tidak adalah meneruskan adab dan akhlak para ulama ataupun guru-guru kita. Kata Imam Syauqi Al-Bek, salah seorang penyair dari Mesir, beliau mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Kejayaan sesuatu bangsa adalah ditentukan oleh perilaku bangsa itu sendiri. Jika perilaku akhlaknya sudah hancur, budi pekertinya sudah hilang, maka bangsa itu pula akan hancur seiring dengan kehancuran akhlak ataupun budi pekerti masyarakatnya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah tugas kita
sebagai santri pada zaman ini adalah tadi juga disampaikan oleh Yai Pai bahwa kita mesti ikut perkembangan zaman tetapi jangan terlena dengan zaman. Kita yakin bahwa Allah menganugerahkan kepada kita dua malaikat Raqib dan Atid. Maksudnya apa? Bahwa potensi kita sebetulnya untuk melakukan kebaikan adalah akan selalu ada, sebagaimana potensi keburukan juga akan selalu ada. Kita yakin bahwa kebaikan bukan saja dilakukan oleh kita ketika kita di pesantren, tetapi juga kebaikan itu akan terus ada potensinya untuk selalu kita lakukan pada zaman ini dan disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Kalau dulu mungkin ya mengajar para ajengan ataupun kiai hanya secara fisikal, sekarang semuanya bisa disebar di mana-mana secara live. Ada yang mengajar di Brunei, muridnya ada di Indonesia, ataupun sebaliknya, gurunya di Indonesia, muridnya ada di Brunei. Ikuti perkembangan zaman, tetapi jangan sampai terlena dengan zaman itu sendiri. Kita mesti mewarnai, bukan diwarnai. Santri mesti mewarnai dengan kebaikan, bukan hanya terombang-ambing dengan zaman yang semakin tidak menentu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Walaupun ringkas, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga hadirin hadirat yang sama-sama hadir di tempat yang mulia ini. Wallahu a'lam bishawab, wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.